Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Hal antum bi khairin? Alhamdulillah antum bi khairin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tema yang saya dapat di mata kuliah Sosiolinguistik dengan judul Bahasa dan Identitas Sosial. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aryadin Saputra, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari kelas 5C. Kita menuju ke slide PPT. Bagaimana bahasa mencerminkan identitas individu dan identitas sosial? Bayangkan bahasa tersebut seperti pakaian. Pakaian yang kita pakai mencerminkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang kita sukai. Begitu juga dengan bahasa. Bagaimana bahasa mencerminkan identitas individu? Maka dapat kita jelaskan sebagai berikut. Pertama, aksen dan dialek. Cara kita berbicara, aksen dan dialek bisa menunjukkan dari mana kita berasal. Misalnya, orang Jawa akan memiliki aksen dan dialek yang berbeda dengan orang Sunda. Yang kedua, kosakata. Kata-kata yang kita gunakan juga bisa mencerminkan latar belakang pendidikan maupun juga pekerjaan atau hobi kita. Misalnya, saya ambil contoh dari seorang dokter. Seorang dokter akan menggunakan kosakata medis yang berbeda dengan seorang tukang. Dan yang ketiga, bahasa gaul. Bahasa gaul yang kita gunakan bisa menunjukkan kelompok sosial mana yang kita ikuti. Contohnya saja, pada zaman yang modern ini, anak muda zaman sekarang punya bahasa gaul yang berbeda dengan orang tua. Generasi Gen Z maupun generasi milenial pasti berbeda dengan bahasa gaul yang digunakannya. Lalu, bagaimana bahasa bisa mencerminkan identitas kelompok sosial? Yang pertama itu ada yang namanya bahasa resmi. Bahasa resmi suatu negara bisa menjadi simbol identitas nasional. Misalnya saja kita ambil contoh dari negara kita sendiri, negara tercinta ini. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Begitupun juga bahasa Malaysia, bahasa Inggris, bahasa lain-lainnya. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah juga dapat menjadi simbol identitas kelompok, etnis atau suku tertentu. Misalnya, bahasa Jawa menjadi simbol identitas orang Jawa tersebut. Bahasa agama. Bahasa agama juga dapat menjadi simbol identitas keagamaan. Misalnya, kita mengambil contoh bahasa Arab menjadi simbol identitas umat Islam. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari penjelasan yang di atas bahwasanya bahasa tidak hanya alat komunikasi, tapi juga cerminan dari siapa kita dan dari mana kita berasal. Dan juga bahasa dapat membantu kita membangun dan dapat juga mengekspresikan identitas kita
sebagai individu dan juga sebagai anggota kelompok sosial manapun. Baik, kita akan menuju ke slide ketiga. Hakikat dan ciri bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Toyib. Oke, berikut penjelasan singkat mengenai hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah sistem lambang. Apa itu sistem lambang? Yang dimaksud dengan sistem lambang adalah bahasa adalah sistem lambang yang digunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan lambang-lambang ini bisa berupa suara maupun tulisan maupun juga isyarat. Yang kedua, arbitrer. Apa itu arbitrer? Arbitrer adalah hubungan antara lambang dan makna dalam bahasa yang bersifat arbitrer atau tidak ada hubungan alami antara lambang maupun juga makna. Sedangkan apa itu ciri-ciri bahasa? Berikut adalah 11 ciri-ciri bahasa yang penting untuk dipahami. Baik, berikut penjelasan singkat mengenai ciri-ciri bahasa. Yang pertama adalah bahasa adalah sebuah sistem. Apa itu bahasa adalah sebuah sistem? Sistematis atau bahasa memiliki sistem yang teratur dan terstruktur. Setiap bahasa memiliki aturan tata bahasa yang mengatur bagaimana kata-kata disusun menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, bahasa sebagai lambang atau simbolis. Bahasa bersifat simbolis artinya lambang-lambang dalam bahasa mewakili sesuatu yang lain. Misalnya, kata kucing mewakili hewan berkaki 4 yang sangat suka mengeong. Yang ketiga, bahasa adalah arbitrer. Apa itu bahasa adalah arbitrer? Hubungan antara lambang dan makna dalam bahasa bersifat arbitrer. Artinya tidak ada hubungan alami antara lambang maupun juga makna. Misalnya, kita ambil contoh dari kata meja. Kata meja tidak memiliki hubungan alami dengan kata benda yang disebut meja. Yang keempat adalah bahasa itu konvensional. Apa yang dimaksud dengan bahasa itu konvensional? Bahasa itu konvensional adalah lambang-lambang dalam bahasa yang disepakati oleh pengguna bahasa itu sendiri. Artinya, makna dari lambang-lambang tersebut ditentukan oleh kesepakatan bersama. Yang kelima, bahasa itu produktif. Apa itu bahasa itu produktif? Bahasa produktif artinya bahasa memungkinkan penggunanya untuk menciptakan makna baru dan juga ungkapan baru. Kita dapat menciptakan kalimat dan ungkapan baru yang belum pernah sama sekali ada sebelumnya. Yang keenam, bahasa itu dinamis.
Apa itu yang dimaksud dengan bahasa itu dinamis? Bahasa itu dinamis adalah bahasa yang selalu berkembang dan berubah seiring dengan waktu dan pengaruh budaya. Kata-kata baru yang mulai muncul, makna kata-kata yang mulai berubah maknanya, dan aturan tata bahasa yang dapat mengalami modifikasi. Yang ketujuh adalah universal. Apa yang dimaksud dengan bahasa itu universal? Bahasa itu universal merupakan alat komunikasi yang universal yang digunakan oleh semua manusia di dunia ini. Setiap kelompok dari manusia-manusia tersebut memiliki bahasa sendiri untuk berkomunikasi. Yang kedelapan, bahasa itu multilevel. Apa sih bahasa itu secara multilevel? Bahasa itu multilevel memiliki makna bahasa yang memiliki struktur yang multilevel. Bunyi bahasa, morfem atau unsur terkecil yang memiliki makna, kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Kita lanjut ke slide yang keempat. Bahasa sebagai identitas suatu individu dan kelompok sosial. Bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena lewat bahasa tiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Dalam kelompok tertentu, orang menganggap bahasa sebagai identitas sosial lebih penting daripada bahasa sebagai sistem. Baik, apa yang dimaksud dari paragraf pertama tadi? Selain itu, bahasa juga dapat menjadi pembeda dalam berbagai aspek hal. Yang pertama, budaya. Bahasa mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi suatu kelompok. Yang kedua, agama. Bahasa agama menjadi simbol identitas keagamaan. Yang ketiga, sejarah. Bahasa dapat menyimpan jejak sejarah dan asal-usul suatu kelompok tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahasa menjadi ciri pembeda yang menonjol dikarenakan satu, membedakan kelompok. Bahasa dapat membantu kita membedakan satu kelompok sosial dari kelompok sosial lainnya. Yang kedua adalah membangun identitas. Dengan adanya bahasa dapat sangat amat membantu membangun dan memperkuat identitas kelompok sosial. Selanjutnya, menunjukkan afiliasi. Apa yang dimaksud dengan menunjukkan afiliasi? Bahasa dapat menunjukkan afiliasi seseorang dengan kelompok sosial tertentu. Sedangkan di paragraf kedua dijelaskan, pemilihan kata dalam berbahasa juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas seorang. Karena ketika seseorang berbicara, kita dapat mengetahui jenis kelamin, usia, baik dia anak-anak, dewasa maupun lanjut usia. Hal ini disebabkan oleh setiap individu mempunyai ciri khas tertentu ketika dia berbicara. Selain itu, cara seseorang berbicara juga dapat menunjukkan satu, tingkat pendidikan. Orang yang berpendidikan, terutama berpendidikan tinggi,
cenderung menggunakan kosakata yang lebih luas dan bahasa yang lebih formal. Yang kedua, profesi. Orang yang bekerja di bidang tertentu atau di profesi tertentu mungkin menggunakan kosakata dan ungkapan khusus yang hanya dipahami oleh orang-orang di bidang tersebut. Kemudian, latar belakang sosial. Cara seseorang berbicara dapat menunjukkan latar belakang sosial dan budaya mereka. Jadi, cara seseorang berbahasa dapat menjadi petunjuk yang berguna untuk mengidentifikasi identitas mereka, termasuk usia, peran sosial, tingkat pendidikan, profesi, maupun juga latar belakang sosial mereka. Baik, kita beralih ke slide kelima. Bahasa sebagai cerminan identitas sosial. Nilai bahasa. Bahasa adalah cerminan identitas sosial yang vital karena ia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai simbol jati diri yang mencerminkan karakteristik budaya dan sosial suatu kelompok. Baik, maksud dari pernyataan di slide kelima yang berbunyi bahasa sebagai simbol jati diri yang mencerminkan karakteristik budaya dan sosial suatu kelompok adalah bahwasanya bahasa menjadi representasi yang kuat dari identitas dan ciri khas suatu kelompok masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan beberapa contohnya. Yang pertama adalah budaya. Bahasa menyimpan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebiasaan suatu kelompok. Misalnya saja, bahasa Jawa memiliki ungkapan-ungkapan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan hormat, yang merupakan ciri khas budaya Jawa. Kedua, sosial. Bahasa juga mencerminkan struktur sosial dan hierarki dalam suatu kelompok. Misalnya, dalam bahasa Jawa ada penggunaan bahasa yang berbeda untuk menunjukkan tingkat hormat dan kedekatan dengan seseorang. Yang ketiga, sejarah. Bahasa juga dapat menyimpan jejak sejarah dan asal-usul suatu kelompok. Misalnya, bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan dari bahasa asing yang menunjukkan sejarah kontak dan pengaruh budaya dari luar. Bahasa juga menjadi simbol jati diri dikarenakan satu, membangun identitas. Bahasa membantu membangun dan memperkuat identitas suatu kelompok sosial. Yang kedua, mencerminkan nilai-nilai. Bahasa mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok, melestarikan tradisi. Bahasa menjadi wadah untuk melestarikan tradisi dan budaya suatu kelompok. Contohnya saja bahasa Sunda memiliki ungkapan-ungkapan yang unik seperti punten yang memiliki makna permisi dan juga hatur nuwun yang memiliki makna terima kasih yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan hormat dalam budaya Sunda. Bahasa ini menjadi simbol jati diri orang Sunda dan membantu mereka untuk mempertahankan budaya mereka. Jadi, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari budaya dan sosial suatu kelompok. Bahasa menjadi simbol jati diri yang membantu kita memahami karakteristik dan identitas suatu kelompok masyarakat. Kemudian, kita beralih ke slide yang ke-6. Bahasa menjadi pembentuk kelompok identitas. Orang-orang selalu merasa terikat satu sama lain melalui bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Dan ini dapat menciptakan frasa solidaritas antara mereka. Bahasa juga dapat memuat nilai-nilai, konsep, dan norma sosial yang tercermin dalam cara individu berbicara dan berinteraksi.
Bahasa memiliki peran kunci dalam membentuk identitas sosial dalam masyarakat multikultural, bukan hanya alat komunikasi saja, tetapi juga fondasi dari individu atau kelompok untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Baik, apakah yang dimaksud dari pernyataan bahasa memuat nilai-nilai konsep dan norma sosial yang tercermin dalam cara individu berbicara dan berinteraksi? Yang dimaksud di sini adalah bahwa bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga mengandung sistem nilai, keyakinan, dan aturan sosial yang dianut oleh suatu kelompok. Hal ini tercermin dalam cara individu berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, kesopanan dan hormat. Bahasa seringkali memuat aturan kesopanan dan hormat. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata bapak dan menggunakan kata ibu untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, hierarki sosial. Bahasa juga dapat mencerminkan hierarki sosial dalam suatu kelompok. Misalnya, dalam bahasa Jawa, ada penggunaan bahasa yang berbeda untuk menunjukkan tingkat hormat dan kedekatan dengan seseorang. Yang ketiga, nilai moral. Bahasa juga dapat mencerminkan nilai-nilai moral yang dianut oleh suatu kelompok. Misalnya saja, dalam bahasa Indonesia ada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerendahan hati. Yang selanjutnya, budaya. Bahasa juga mencerminkan budaya dan tradisi suatu kelompok. Misalnya, dalam bahasa Sunda ada ungkapan-ungkapan yang dimana menunjukkan nilai-nilai kesopanan dan keramahan. Berikut, baik kita menuju ke slide yang ketujuh. Faktor sosial yang mempengaruhi bahasa identitas individu dan juga kelompok sosial. Ada 3 faktor yang mempengaruhi bahasa identitas individu dan juga kelompok sosial. Yang pertama adalah faktor keluarga. Nilai, norma, dan juga bahasa yang digunakan dalam keluarga menjadi dasar bagi individu untuk mengembangkan identitasnya. Bahasa yang diajarkan dan digunakan di rumah seringkali mencerminkan identitas budaya dan etnis keluarga tersebut. Yang kedua adalah faktor komunitas. Bahasa yang digunakan dalam komunitas dapat memperkuat identitas sosial anggota kelompok tersebut, serta membedakan mereka dari kelompok lain. Misalnya, penggunaan bahasa daerah atau dialek tertentu dapat menunjukkan afiliasi etnis maupun juga budaya. Dan juga faktor yang terakhir atau yang ketiga adalah faktor sosial. Individu dari kelas sosial yang lebih tinggi cenderung menggunakan variasi bahasa yang lebih formal, sedangkan mereka dari kelas sosial yang lebih rendah mungkin menggunakan bahasa atau dialek yang lebih lokal. Hal ini dapat menciptakan perbedaan dalam cara individu mengekspresikan identitas sosial mereka. Dari ketiga faktor tersebut memainkan peran penting dalam membentuk dan memengaruhi cara seseorang berbicara dan berinteraksi, yang pada gilirannya membentuk identitas individu dan kelompok. Terutama pertama dalam faktor keluarga. Di dalam keluarga, bahasa pertama menjadi tempat seseorang pertama kali belajar bahasa. Bahasa yang digunakan di rumah menjadi dasar bagi perkembangan bahasa dan identitas individu. Nilai dan norma.
Keluarga juga menanamkan nilai-nilai dan norma sosial yang tercermin dalam cara seseorang tersebut berbicara. Misalnya, keluarga yang menekankan kesopanan akan mengajarkan anak-anak mereka untuk menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. Dialek dan aksen. Keluarga juga memengaruhi dialek dan aksen seseorang. Anak-anak cenderung berbicara dengan dialek dan aksen yang sama dengan orang tua mereka. Faktor yang kedua, komunitas, bahasa daerah. Komunitas tempat seseorang tinggal memiliki bahasa daerah atau dialek yang khas. Bahasa ini menjadi simbol identitas kelompok dan memengaruhi cara seseorang berbicara. Yang selanjutnya, bahasa gaul. Komunitas juga memiliki bahasa gaul atau slang yang unik. Penggunaan bahasa gaul ini menunjukkan afiliasi seseorang dengan komunitas tertentu. Norma sosial. Komunitas memiliki norma sosial yang memengaruhi cara seseorang berbicara dan berinteraksi. Misalnya saja, dalam komunitas yang menekankan kesetaraan, orang cenderung menggunakan bahasa yang lebih informal. Sedangkan di faktor status sosial, ada yang namanya kelas sosial. Kelas sosial adalah status sosial seseorang memengaruhi cara berbicara dan pilihan kata. Orang dari kelas sosial yang lebih tinggi cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal dan juga kompleks. Profesi seseorang juga memengaruhi bahasa yang digunakan. Orang yang bekerja di bidang tertentu memiliki kosakata dan ungkapan khusus yang hanya dipahami oleh orang-orang di bidang tersebut. Sedangkan tingkat pendidikan seseorang juga memengaruhi cara berbicara. Orang yang berpendidikan tinggi cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal dan kompleks. Nah, kesimpulan dari ketiga faktor yang dapat mempengaruhi tersebut adalah keluarga, komunitas, dan status sosial adalah faktor sosial yang saling terkait dan memengaruhi bahasa identitas individu dan kelompok sosial. Ketiga faktor ini membentuk cara seseorang berbicara, berinteraksi, dan memahami dunia di sekitarnya. Baik, sampailah kita ke slide yang ke-8, yaitu kesimpulan. Bahasa dan identitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa menjadi alat yang penting untuk mengekspresikan identitas individu dan kelompok sosial. Dengan memahami bagaimana bahasa bekerja dalam konteks sosial, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Kemudian kita sampai di slide yang ke-9, yaitu daftar pustaka. Seluruh catatan tersebut saya mengutipnya dari berbagai macam referensi, baik dari buku maupun artikel jurnal. Berikut saya tampilkan beberapa di antaranya. Dan yang slide yang ke-10 adalah penutup. Tibalah kita di akhir presentasi dengan tema bahasa dan identitas sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya dapat mengambil poin-poin penting dalam penyampaian presentasi yang telah saya sampaikan tadi. Teman-teman bisa ikuti saya di akun media sosial saya, Aryadin Saputra, seperti YouTube, Instagram, dan X Twitter untuk membantu mendukung konten-konten mendidik dan bermanfaat selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.